Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakta yang tak terbantahkan bahwa manusia-manusia yang oleh Yang Maha Kuasa dianugerahkan kepada mereka kesempatan hidup, mereka dengan keanekaragamannya. Lebih spesifik, kalau hal ini kita proyeksikan ke tubuh kita, ke internal kita, umat Islam. Tentu yang saya maksudkan dengan keanekaragaman, begitu kita memproyeksikan ke internal kita umat Islam, adalah keanekaragaman terkait dengan wawasan mereka, ilmu pengetahuan yang mereka miliki, termasuk juga kepahaman mereka yang memang satu dengan yang lainnya sulit atau tidak mungkin bisa disamakan. Inilah yang saya maksudkan dengan fakta yang tidak terbantahkan. Yang khusus ke internal umat Islam tadi, kita coba untuk kita lebih jelaskan, lebih gamblang lagi. Begitu keanekaragaman adalah fakta yang tak terbantahkan, maka di sisi lain Islam sebagai pedoman adalah sesuatu yang terniscayakan. Artinya adalah semua pihak dengan keanekaragaman yang ada tadi dituntut untuk menjadikan Al-Islam sebagai satu-satunya pedoman, sehingga dengan hanya berpedoman kepada satu pedoman, maka pastikan nanti keanekaragaman yang ada tadi adalah keanekaragaman yang menampilkan keindahan. Kenapa? Yang ditampilkan adalah keindahan dari keanekaragaman, karena semuanya berpedoman pada pedoman yang sama. Itulah nanti agaknya yang kita bisa mengiyakan apa yang dikatakan bahwa perbedaan itu untuk wilayah-wilayah tertentu justru adalah rahmat. Sekali lagi, untuk wilayah-wilayah tertentu adalah rahmat. Artinya tidak semua perbedaan itu rahmat. Kadang perbedaan itu ya justru kebalikannya, bukan rahmah tapi nikmah, lawan dari rahmah. Bagaimana agar perbedaan itu menjadi rahmah? Ya, pertama harus dipahami di mana perbedaan itu yang memang akan memberi
makna rahmah. Yang keduanya tentu saja mau tidak mau orang juga harus benar-benar berangkatnya, bertitik tolaknya dari manhaj yang sama, dari mabda yang sama. Manhajnya sudah sama. Islam itulah manhajul haya. Mabda'nya, titik tolaknya harus sama. Titik tolaknya, yaitulah dia bertitik tolak dari kesepakatan kita mesti menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman, tidak menjadikan yang lainnya. Dari titik tolak yang sama bahwa yang kita cari adalah kebenaran. Bertitik tolak dari niat yang sama. Niat kita tidak lain dan tidak bukan adalah dalam rangka penghambaan. Kita akhirnya menghamba, kita akhirnya tunduk. Ketundukan kita hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Aman insya Allah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sudah berada kita di, nanti kalau salah dikoreksi, tanggal 19 Rabiul Awal ya, atau masuk ke 20 ini malam ini ya. 21 malah. Nah, saya yang salah. Ya udahlah. Kalau 21 kita sudah berada di malam 21 Rabiul Awal 1442. Iya. Masih ya tersisa Rabiul Awal, bulan yang memang kita sepakat, bulan yang memang benar-benar mendapat ya tempat di hati kaum muslimin, karena memang bulan yang sangat istimewa, bulan di mana utusan Allah, Rasul pilihan, Rasul terakhir penghulu para anbiya, Sayyidil Mursalin, Imamul Muttaqin wa Imamul Mujahidin. Di bulan ini beliau dilahirkan, dan ini kesepakatan. Sepakat kita untuk mengatakan keunggulan, kelebihan bulan Rabiul Awal. Sepakat, lebih dari sepakat lagi untuk kita mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah khairul bashar, sebaik-baik manusia. Sepakat kita mengatakan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam manusia pilihan, penutup para nabi, imam orang-orang yang bertakwa, dan sederet nanti keunggulan yang memang pas, tidak salah kalau kemudian disandangkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Hanya terkadang disebabkan keanekaragaman tadi, dan begitu berangkatnya tidak dari titik tolak mabda yang sama, justru kemudian silang pendapat, silang pemikiran yang saya hanya mengatakan justru lebih berbuah kesia-siaan.
lebih justru terbaca hanya membuang-buang waktu yang justru sangat-sangat disayangkan. Nah, ini kadang terjadi, dan yang ini yang memang kita sangat sayangkan. Ya mudah-mudahan ke depan semua kita sajalah semakin tercerahkan. Saya kadang-kadang ya sedikit ya agak gimana ya. Ya kalau dibilang ya kesel ya tentu manusiawi ya. Ya sehingga dalam tulisan yang bisa saya hadirkan, dalam pembicaraan omongan yang bisa juga saya sampaikan, kadang saya harus mengulang omongan saya, mengulang tulisan saya. Tentu maksud dan tujuannya tidak lain adalah sekali lagi untuk kita semuanya memang agar lebih tercerdaskan dari waktu ke waktu. Jangan justru berputar-putar di situ-situ juga. Sama sekali yang begitu itu tidak kita gandrungi. Sama sekali yang seperti itu kita tidak gandrungi. Tidak. Ada tulisan saya, jangan berlindung di balik tameng kata-kata. Ada salah satu tulisan singkat saya, pejuang kebenaran dan pejuang pembenaran. Itu benar-benar keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Nah, kalau sudah dari lubuk hati yang paling dalam, tentu bisa ditangkap makna yang dikehendaki. Mudah-mudahan semua kita yang memang seperti itu. Tujuannya justru bagaimana kita semuanya akhirnya ketundukan hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain, bukan. Kebenaran hanya yang memang datang dari Tuhan, bukan dari yang lain. Artinya adalah semua kita punya hak untuk menyatakan pendapat kita. Semua kita juga monggo silahkan untuk kemudian diislah atau dibetulkan di saat memang didapatkan kesalahan. Adil ya. Makanya dalam tulisan saya jangan berlindung di balik tameng kata-kata. Orang kadang-kadang melontarkan kata-kata, ya jangan sombong lah, jangan merasa benar sendiri lah. Ini kan orang-orang yang tidak tulus yang begini ini ya. Al-mu'min al-muslim yang benar-benar paham mengerti Islam tidak akan sombong. Al-mu'min al-muslim yang benar-benar mengerti Islam tidak akan justru merasa benar sendiri. Karena dia sebenarnya tidak tahu benar salah kalau bukan dari Allah. Apa yang kemudian dibanggakan? Apa yang kemudian disombongkan? Kan tidak ada kan? Tapi kadang-kadang itu dijadikan senjata oleh sebagian kita. Inilah yang saya katakan, lah kok ngubeng ning kono-kono wae. Janganlah. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Antara tanda-tanda, antara isyarat dengan apa yang diisyaratkan, antara tanda-tanda dengan apa yang justru diinginkan dengan menghadirkan tanda-tanda itu. Lah ini kadang-kadang sebagian kita lah kok tidak sampai membedahnya, membongkarnya ke sana.
Berhenti di isyarat, berhenti di tanda-tanda. Kalau saya ibaratkan Quran itu tampilannya diantaranya ya memang Allah punya mau ya, dan luar biasa. Di antaranya ya ada yang didahului oleh huruf-huruf muqatta'ah, ada yang didahului dengan qasam, sumpah, kaf ha ya ain shad. Yang cenderung disepakati oleh para ahlu tafsir adalah begitu Allah menghadirkan huruf-huruf muqatta'ah, maka sesudahnya memang ada hal yang luar biasa. Setelah huruf-huruf itu Allah hadirkan, maka setelah itu ada berita yang luar biasa. Itu yang lebih disepakati oleh para fuqaha. Nanti sebagian yang justru mencari-cari makna, ya itu memang tidak bersepakat para ulama. Ya, kaf ha ya ain shad yasin juga ya, toha juga ya. Coba begitu Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim. Atau nanti sumpah, wattin wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Itu masih sumpahnya tuh ya, wattin wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin, didahului oleh waw, namanya wawul qasam, waw sumpah, demi. Tapi apa setelah sumpah? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah, kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk kejadian. Jangan berhenti, tunggu kelanjutannya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Belum selesai juga. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaisallahu biahkamil hakimin. Luar biasa. Ternyata setelah qasam ada hal yang luar biasa yang Allah informasikan. Nah, saya sedikit pendekatan ya, menganalogikan ya, tadi tanda-tanda, setelah itu apa, ada maklumat, di balik maklumat apa. Jangan berhenti di tanda-tanda. Tanda-tanda nubuwah, tanda-tanda kerasulan. Silakan memang kita baca, kita pahami, tapi kemudian apa sebenarnya di balik tanda-tanda yang ada? Apa sebenarnya maksud Allah dengan menyampaikan tanda-tanda yang ada? Kerajaan Kisra Persia yang goncang. Ada beberapa sudut kerajaan yang goncang, benar-benar goncang. Di saat kelahiran insan kamil, manusia sempurna, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa kan? Api sesembahan kaum Majusi yang ribuan tahun menyala, tidak pernah padam. Di saat kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padam seketika. Orang-orang Majusi berusaha menyalakan, tidak mau menyala-nyala. Tanda-tanda. Dan sekian banyak nanti tanda-tanda yang lainnya. Berhenti di tanda-tanda? Dan tidak, tentu jangan. Ya kita sepakati itu yang tanda-tanda. Tertulis di pintu surga sejak Adam alaihi salam, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda-tanda. Begitu
sahih periwayatannya, sahih beritanya, sahih hadisnya. Kita tidak punya hak untuk menolak. Tapi tak ulangi lagi, jangan berhenti di tanda-tanda. Kita justru keingintahuan kita sangat besar, luar biasa. Apa sebenarnya di balik tanda-tandanya saja sudah luar biasa. Apa sebenarnya setelah qasam, setelah sumpah Allah sampai bersumpah demi pohon tin, demi pohon zaitun, demi bukit Turisina. Ternyata seperti itu. Manusia oleh Allah diciptakan benar-benar sebaik-baik bentuk penciptaan. Tapi Allah juga mengingatkan, kelak akan kami kembalikan menjadi sehina-hinanya manusia manakala iman tidak menjadi pilihan. Ternyata itu yang luar biasa setelah sumpah. Nah, ternyata yang luar biasa setelah adanya, katakan, gejala-gejala alam, ya, keajaiban-keajaiban alam. Ternyata yang lahir memang manusia yang luar biasa, di mana keluar biasaannya juga kita bersepakat secara fisik luar biasa, secara mental kerohanian luar biasa. Apalagi ajarannya yang memang luar biasa, bisa menyelamatkan umat manusia. Golnya di situ kan? Nah, sehingga yang kita inginkan, ya, sekali lagi saya harus mengulangi, kita jangan terpaku justru pada alamat-alamat yang ada, alamah bahasa Arab, ya, tanda-tanda yang ada, hal-hal yang memang luar biasa sejak kelahirannya. Tapi apa sebenarnya setelah keluar biasaan itu yang memang merupakan goal yang memang Tuhan ingin hadirkan? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mencintai Rasulullah. Memang begitu orang beriman kepada Rasulullah, dia wajib mencintai Rasulullah. Terlalu murahan kemudian dijadikan senjata ini. Kalau ndak begini, ndak mencintai Rasulullah. Yang mencintai Rasulullah begini, ya paskan dulu lah. Ya kalau memang pas saja, iyalah. Tidak menghidupkan sunnah Rasulullah, bohong. Mengaku mencintai Rasulullah. Kan itu kan. Mencintai Rasulullah, sunnah beliau diabaikan. Al-muhibb liman yuhibb yuti'. Orang yang mencintai kepada orang yang dia cintai pasti akan mengikuti. Lihat majelis yang dimuliakan oleh Allah. Makanya yang sempit jangan diperluas, yang luas jangan dipersempit. Ya, sederhanakan lagi. Dudukkan persoalan itu secara proporsional. Begitu tidak didudukan secara proporsional, ya inilah yang ada adalah kok kayak-kayaknya debat kusir ini. Kayak-kayaknya buang-buang waktu aja ini nih. Kayaknya dalih saja ini nih. Enggak begitu kita berislam. Yang sudah saya sampaikan, sampai ada istilah mencap saudaranya anti salawat lah. Ya Allah, enggak keluar kata-kata yang begitu itu bagi orang yang beriman. Enggak keluar kata-kata itu. Habis semua yang beriman kok cinta salawat kok. Ada yang enggak suka salawat? Enggak ada kok. Kalau enggak suka salawat bukan orang beriman. Kok gampangnya kita membuat kesimpulan. Ya, tapi begitu kesimpulan yang salah, ya inilah akhirnya
menyesakkan dada bagi sebagian saudara kita. Kan tidak begitu. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Iya. Bisyarah ya. Kabar gembira. Kita sepakati itu. Ya Allah, kok sampai berapi-api banget. Beliau tidak dipanggil oleh Allah saja. Allah yang memanggil, tidak dipanggil dengan namanya tok. Untuk dibedakan dengan nabi-nabi yang lain. Ya Adam uskun anta Adam. Ya Zakaria khudhil kitaba biquwwah. Zakaria. Ya. Tapi begitu Muhammad, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Iya, kita sepakati itu. Tapi berhenti di situ? Enggak, tidak berhenti di situ. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan, wahai Muhammad, kalau kalian benar mencintai Allah, ikuti aku. Esensi, prinsip yang sangat fundamental terkait dengan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan, wahai Muhammad, beritahu kepada umatmu, wahai Muhammad, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, ikuti aku. Niscaya Allah juga akan mencintai kalian. Bahkan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurun rahimun. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang begini ini jarang dihadirkan. Muter-muternya di situ tadi. Bahkan akhirnya juga yang tidak luput dari kritik kita. Cara-cara peringatan yang di luar kewajaran. Terlalu banyak kan. Nah, ini untuk ke depan ya. Mumpung momentumnya ini nih pas nyampaikan begini ini. Untuk ke depan ya. Stop polemik yang hanya buang-buang waktu. Ambil kesepakatan. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man abba. Kecuali yang enggan. Lah kok ada yang enggan masuk surga? Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis dari Abu Hurairah, Bukhari yang meriwayatkan. Enggak terbantahkan kesahihan. Faman aba ya Rasulullah? Siapa Rasulullah yang enggan masuk surga? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Yang mentaati aku, itulah yang kujamin masuk surga. Lihat. Ternyata surga adalah buah dari ketaatan kepada Rasulullah. Di samping ketaatan atau setelah ketaatan kepada Allah. Ini yang esensial kan? Ini pesan yang esensial kan? Siapa yang bermaksiat kepadaku, itulah yang enggan. Lah, jangan dipermurah surga. Bayaran untuk surga adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Silakan bersalawat, karena memang salawat juga diperintahkan. Tapi akankah hanya dengan bermodal salawat kemudian yakin surga akan didapatkan? Ya nanti dululah. Ya saya kira demikian ya pengajian kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.